belajar bersama untuk membuka acara ini atau untuk memberi pengantar dalam kegiatan kita hari ini. Kami persilahkan kepada Bapak Nugroho Dwi Hananto selaku Direktur Pengelolaan Armada Kapal Riset BRIN untuk menyampaikan pengantar. Kami persilahkan Pak Terima kasih Nugroho. Bu Mega atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera untuk kita warahmatullahi semua. wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala BRIN, Profesor Dr. Amarullah Octavian, Bapak Staf Khusus Gubernur Sulawesi Utara, Bidang Sumber Daya Alam, Prof. Beni Pinontoan, MSc, Bapak Kepala Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan, Bapak Kepala Pusat Riset Sistem Biota, Bapak Kepala Pusat Riset Iklim dan Atmosfer, Bapak Kepala Pusat Riset Mikrobiologi Terapan, Nakoda Kapal Riset Ocean Explorer, Pak Roger Solen, kemudian Mission Leader Bapak Andrew Craig dari Ocean X, Ibu Bapak pimpinan tinggi pejabat pimpinan tinggi Madya, Kepala OR, Bapak Kepala JPT Pratama dan Kepala PR yang hadir, rekan-rekan periset, dosen, mahasiswa dan hadirin sekalian. Selamat datang kembali dalam acara live streaming Ocean X BRIN Collaborative Deep Sea Research and Capacity Building Program 2025 Mission Leg 2 yang dilaksanakan langsung dengan para periset di kapal riset RV Ocean Explorer. Saat ini posisi kapal ada di Laut Sulawesi mengarah ke Pelabuhan Bitung untuk menyelesaikan leg 2 pada tanggal 24 Januari 2026 esok hari. Sangat senang dan berbahagia kita di sini bisa berinteraksi secara virtual dengan teman-teman periset di atas kapal riset di tengah kesibukannya dalam melaksanakan riset ilmiah kelautan. Ekosistem riset ilmiah kelautan terdiri atas infrastruktur, yang riset utamanya adalah armada kapal riset, sumber daya manusia, program, dan pendanaan yang menerus perlu terus dikembangkan untuk kita dapat mandiri dalam melaksanakan riset dan eksplorasi dan memanfaatkan sumber daya alam kita secara berkelanjutan. Pada tahun 2025 ini menandai kali kedua BRIN dan Ocean X melaksanakan kerjasama dengan topik yang dipilih adalah Multi-Parameter Characterization of Seamond as a Critical Habitat for Sustaining Biodiversity in North Sulawesi with Identification of Vulnerable Marine Ecosystem Criteria. Partisipasi dan kerjasama dalam kerjasama riset ilmiah kelautan ini terbuka bagi seluruh periset Indonesia dan mitra globalnya melalui sistem Call for Proposal. Kami menerima 36 proposal riset yang sangat baik dan setelah melalui review dari peer review independen, terpilih 16 proposal. Karena keterbatasan akomodasi kapal, tidak seluruh peserta periset dan ketua tim periset dapat berpartisipasi langsung di kapal. Namun demikian, para periset dapat mendapatkan akses data dan informasi yang diperoleh selama riset ilmiah kelautan ini berlangsung. 17 periset dapat on board, didampingi oleh 2 orang security officer dan 1 orang shipwrighter dari Pusat Hidrooceanografi Angkatan Laut. Leg pertama kegiatan Indonesia Mission 2025 ini dilaksanakan pada tanggal 2 hingga 21 Desember 2025 yang baru lalu, yang berfokus pada riset geosains kelautan, pemetaan, oceanografi, dan pengamatan mamalia laut di sekitar lokasi penelitian di Laut Sulawesi Utara, di Laut Utara Sulawesi, Provinsi Sulawesi Utara. Fokus kita adalah untuk melihat ekosistem dasar laut, utamanya yang terkait dengan gunung bawah laut. Pada leg kedua ini, yang dilaksanakan pada tanggal 5 hingga 24 Januari 2026, berfokus pada biodiversitas, oceanografi, dan juga pengamatan mamalia laut, serta Fish Aggregating Device, FAD, atau yang lebih kita kenal sebagai rumpon. Para peserta dari leg 2 berasal dari Institut Teknologi Bandung, University of Rhode Island, USA, namun demikian ini adalah diaspora Indonesia, kemudian dari Universitas Pajajaran,
Universitas Mataram, UIN Araniri Banda Aceh, Universitas Samratulangi Manado, Indo Ocean Foundation, Universitas Hasanuddin Makassar, dan Universitas Maritim Raja Ali Haji Riau. Tidak lupa juga riset dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Para peserta selanjutnya akan diberikan oleh Cruise Lead, yaitu Ibu Pipit Fitriana. Seluruh data dan sampel yang kita peroleh dalam riset ilmiah kelautan ini akan disimpan dalam repositori ilmiah nasional dan sebagai calon koleksi, serta tidak ada data sampel yang dikirim langsung ke luar negeri. Pagi ini kita akan melihat dan berinteraksi dengan rekan-rekan riset kita pada saat mereka melaksanakan riset ilmiah kelautan di atas kapal. Kita akan dapat menyaksikan bagaimana kerja keras teman-teman kita dalam mengarungi ombak samudera untuk menguak keanekaragaman hayati dan geologi perairan kita. Tidak lupa, kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas dukungan dari Kantor Presiden RI, Kementerian Pertahanan, TNI AL, dalam hal ini Pusat Oceanografi TNI Angkatan Laut, Kementerian PPN Bappenas, Kementerian Kelautan Perikanan, Badan Informasi Geospasial, serta seluruh kementerian lembaga lain yang terlibat di dalam upaya ini. Selamat mengikuti petualangan ini. Semoga bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan inovasi kelautan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi inti kita akan melihat fasilitas di Ocean X, di kapal Ocean X secara langsung. Sudah hadir bersama kita Ibu Pipit Fitriana, Chief Scientist, beserta Bapak Andrew Craig, Expedition and ROV Program Lead dari Ocean X. Ibu Pipit, bisa didengar suaranya? Ibu Pipit and Mr. Andrew Craig. Hello and welcome to the Ocean Explorer, the most advanced research vessel on the water. We're coming to you live from Sulawesi, north of Sulawesi, during our leg 2 of our Seamount expedition with Bryn. Today we're going to show you the boat, the Explorer, the Ocean Explorer, and we're going to take you around some of the stations that we've been using to collect data for Bryn on this inaugural mission. Oke, selamat datang di kapal riset Ocean X, kapal riset yang paling canggih di dunia. Di sini kami melakukan penelitian kelautan berbagai macam topik. Untuk lebih mengenal tentang bagaimana sih Ocean X dan penelitian yang kami lakukan di sini, kita akan sedikit melakukan tour di kapal riset ini. Mungkin kita awali dengan berkenalan dengan periset dan stasiun-stasiun apa aja yang ada di Ocean X. Pertama, mungkin kita ke stasiun akustik yang di sini akan ada Pak Agus dan Pak SO untuk berkenalan dan menerangkan apa sih yang mereka lakukan di stasiun ini. Silakan Pak Agus memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Bu Pipit, terima kasih Andrew. Perkenalkan, nama saya Agus Setiawan, Rekayasa Ahli Muda dari Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN. Saat ini saya bersama Letnan Iksan sedang berada di ruang kontrol untuk kegiatan akustik. Jadi di dalam riset kali ini kita menggunakan 4 alat akustik yang berbeda untuk tujuan masing-masing. Yang pertama adalah multi-beam echo sounder untuk pemeruman topografi bawah laut. Lalu yang kedua adalah sub-bottom piler untuk melihat struktur di bawah permukaan dasar laut. Yang ketiga ada CP untuk mengukur arus, kecepatan dan arahnya. Dan yang keempat adalah EK80 khusus untuk fokus di dalam Bu Pipit, suaranya tidak jelas. Suaranya tidak jelas. Baik, selamat siang semuanya. Kami dengan Letnan Iksan dari Pusat Hidrografi Angkatan Laut. Kami di sini bertugas sebagai ship rider yang untuk memonitoring dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan survei yang dilaksanakan di Laut Indonesia, baik kerjasama BRIN dengan Ocean X. Di sini kami sedikit menjelaskan untuk masalah pos jaga kami, salah satunya itu di ruang mission control bersama Pak Agus dalam hal memonitoring hasil-hasil di sebelah kanan saya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Bu Pipit. So mission control is where we look after our submarines, our acoustics, our ROVs. And on this mission, we've covered almost
1,000 nautical miles transiting the boat between different stations. We're going to walk around the corner now. We're going to show you where we control the ROV from and meet another one of our scientists. Oke, tadi kita sudah berkenalan dengan Pak Agus dan Pak Ihsan yang standby di stasiun akustik. Sekarang kita ke stasiun berikutnya yaitu ROV. Di sini salah satu preset yang standby di ROV ini adalah Pak Anjar. Silakan Pak Anjar untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Bu Pipit. Selamat pagi semuanya. Saya Anjar Purba Asmara dari Program Studi Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araneri Banda Aceh. Saya di sini standby di ROV yang memonitor sampling dari kedalaman 1.000 sampai 4.000 meter bawah laut untuk mengamati sampel-sampel yang ada potensial untuk kita gunakan atau kita rekam. Kemudian terkait dengan riset kami bersama kolaborator kami dari Universitas Mataram dan juga Universitas Papua, kami melakukan investigasi ada tidaknya senyawa aktif sebagai anti diabetik, sebagai anti kanker, sebagai anti aging dan juga potensial bioaktivitas lainnya dari biota laut yang meliputi sponge, koral, kemudian ada bintang laut dan juga mentimun laut dan nantinya juga ada sampel-sampel biota laut lainnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Pipit. Baik, terima kasih Pak Anjar. Jadi Pak Anjar ini mendapatkan biota itu dengan menggunakan ROV karena kedalamannya 4.000 meter. Dari biota itu nanti kita akan teliti bagaimana sih kegunaan dari biota itu. Seperti kata Pak Anjar ada salah satunya untuk anti kanker dulu sih ya. Oke, kita lanjut ke stasiun berikutnya. So we're going to go to our wet lab now, which is where all of our samples, when they come from our various vehicles, come off. We take them in there. So this is our ROV. This is our 6,000 meter ROV, and it's remotely operated from Mission Control where we've just been. And we've used this primarily for collecting samples on the seabed, collecting acoustic data and video footage for the scientists to bring back. So if you follow me now, we're going to go to the wet lab. Nah, tadi Mission Control untuk mengontrol ROV, ROV-nya sendiri adalah ini ya. Ini ROV-nya. Tadi kontrol, kita lanjut ke wet lab. So this is our wet lab. We triage all of our samples, whether they come from the ROV, from the CTD, from the submersibles. Everything comes in here first, and this is where we process it. Oke, selamat datang di laboratorium basah wet lab ya. Jadi wet lab ini adalah lab tersibuk kalau misalnya sampel biota dan segala macam datang. Ini adalah preset langsung berkumpul di sini untuk menghandle sampel masing-masing. Salah satunya itu kita berkenalan pertama untuk preset untuk tema biota dari Pak Husna. Silakan Pak Husna untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Bu Pipit. Perkenalkan, nama saya Husna Nugraha Praja. Saya merupakan dosen dan peneliti dari Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung. Saya merupakan peneliti di bidang bioinformatika genom. Seperti yang Bu Pipit sampaikan, gitu ya, di sini adalah lab basah, di mana lab basah ini merupakan lab tersibuk, di mana kita mengkoleksi semua sampel dari ROV dan juga kemudian dari submersible, mulai dari air, lalu kemudian sedimen, dan juga kemudian biota. Seperti yang bisa kita lihat di sini, ini adalah salah satu koleksi biota dan juga kemudian air yang biasa kami kumpulkan setiap sore hari. Dan di sini kami mempunyai fokus untuk mengungkap biodiversitas dan juga bioprospeksi, sehingga kita bisa melihat perjalanan panjang Lake 1, mengungkap pemetaan dari seamount, dan sekarang kita akan mengungkap bagaimana biodiversitas dan potensi bioprospeksi dari semua makhluk hidup di sini. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Husna. Kita lanjut ke stasiun berikutnya ya. So we're going to go into our CTD hangar now. This piece of equipment we've used extensively. We've collected over 7 tons of water on these 3 weeks we've been out here, and filtered it down on the machines in here in the wet lab. So if you follow us through here. Oke, stasiun berikutnya adalah stasiun CTD. Di sini kami mengkoleksi air dari kedalaman 1.000 sampai 4.000 meter. Salah satu peneliti yang sibuk kalau misalnya CTD naik itu adalah Mbak Fitri dan Pak Jen. Silakan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Bu Pipit. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Nur Fitri Afianti dan rekan saya Zen Lades Tamsi Alagan.
Kami peneliti mikrobiologi laut dari Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi BRIN, dan pada ekspedisi kali ini kami melakukan studi mengenai biodiversitas mikroorganisme laut, baik itu dari kolom air maupun sedimen yang ada di wilayah gunung bawah laut Sulawesi, untuk memahami perannya dalam ekosistem dan juga siklus biogeokimia, serta mempelajari responnya dalam terhadap tekanan lingkungan dan juga mengungkap potensi pemanfaatannya ataupun bioprospeksinya, baik itu melalui pendekatan struktur maupun we're about to non-struktur walk melalui down this way. metagenomik. We're done in Ya, mission baik. control. Saat ini kita sedang berada di CTD room, ya, ruangan CTD. Ini adalah alat yang kita gunakan untuk mengukur karakteristik oceanografi dari permukaan air bahkan sampai dasar laut. Nah, alat ini juga dilengkapi seperti botol di sini, namanya Niskin bottle atau rosette bottle, ya. Alat ini adalah alat yang digunakan untuk mengoleksi air laut. Nanti kita akan menurunkan alat ini ke dalam laut dari permukaan sampai ke bottom, sampai ke dasar laut, dan bahkan bisa mencapai 4.000 sampai 6.000 meter. Nah, dari sana kita akan mengoleksi air, lalu kita angkat dari kedalaman atau layer tertentu. Setelah itu kita melakukan penyaringan air di cold room, di ruangan khusus, dan kita akan mendapatkan sampel eDNA, bahkan biomass dari makhluk hidup yang ada dalam air. Setelah itu kita akan preservasi dengan baik, lalu kita siap untuk analisis lebih lanjut. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Fitri dan Mas Jan. Kita lanjut ke stasiun yang lebih menarik lagi. Ayo. We're going to walk down to the back deck now where we've been doing our plankton tows. So we've been collecting phyto and zooplankton dan juga biodiversitas dari plankton di Laut Utara Sulawesi. Untuk mengetahui hal tersebut, kami melakukan pengambilan sampel plankton di kolom dan di permukaan air. Salah satu alat yang kami gunakan adalah bongonet yang berada di belakang kami. Alat ini akan diturunkan menggunakan kren di belakang kami ke dalaman air, kemudian ditarik secara vertikal dan dibawa ke permukaan. Sampel ini akan dikumpulkan dan dianalisa dan identifikasi lebih lanjut di laboratorium di bawah mikroskop. Terima kasih, kami kembalikan ke Ibu Pipit. Oke, makasih banyak Pak Ismail dan Mas Kiko. Kita lanjut lebih menarik lagi. Kita ke dalam akan lebih banyak stasiun yang lebih menarik lagi. So we're going to go into the subhangar now. So we use these two submersibles. Much like the ROV, we can go down and we can do physical sampling and we can do media work with them. The difference is we can put people down. During this mission, every one of the scientists managed to go down onto the seamount and experience the context of the area and the rich biodiversity that we saw down there. Pipet? Oke, ini stasiun yang paling dinanti-nanti oleh periset ya. Di sini kami mempunyai kapal selam, 2 kapal selam, dan semua periset untuk ekspedisi ini sangat penasaran gimana sih bisa mencapai dasar laut. Sekarang kita berkenalan dengan salah satu periset yang menggunakan kapal riset, Pak Ilham. Silakan Pak Ilham. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Ilham dari Indo-Ocean Foundation. Penelitian saya di ekspedisi kali ini berfokus kepada mendeskripsikan struktur komunitas di Simon, Sulawesi Utara dan mengaitkannya terhadap karakteristik dan dinamika oceanografi yang ada. Dan salah satu metode yang kami gunakan adalah video transect menggunakan submersible. Seperti yang Bu Pipit bilang, OceanX sendiri memiliki 2 submersible, yaitu Nadir yang lebih fokus terhadap media dan juga Neptune yang fokus terhadap science. Dan di Neptune sendiri memiliki beberapa alat untuk membantu para periset, ada Niskin Bottle untuk mengoleksi air, dan juga ada tangan robot untuk mengoleksi biota dan juga biobox untuk menempatkan biota-biota yang telah kita ambil dan kita koleksi untuk dianalisis lebih lanjut di darat dan di laboratorium. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ilham. Sekarang kita lanjut ke stasiun berikutnya. Okay, it's going to go upstairs now. We're going to go up to our dry labs where all of our samples, after we've processed them in the wet lab, well then anything we want to look at in further detail will be taken up to these labs. So microscopy we'll do up here. We'll do nutrient analysis. We'll also look at eDNA extractions and potential eDNA sequencing is all done on board the boat in these amazing labs. So the first place we're going to go to is microscopy, and we're going to meet Mariana.
Oke, selamat datang di dry lab ya. Kalau tadi di bawah ada wet lab, di sini ada dry lab, jadi lab kering. Di sini sampel-sampel dari wet lab itu ke dry lab untuk dianalisis lebih lanjut. Salah satunya analisis itu untuk mikroskopik planktonik. Mungkin kita bisa berkenalan dengan Mbak Mariana ya. Silakan Bu Mariana. Halo, nama saya Mariana. Saya dari Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi. Jadi di sini sampel dari bongonet diperiksa, kita lihat di bawah mikroskop dan planktoskop untuk melihat bagaimana apa saja sih fitoplankton, zooplankton pada kolom air, dan sehingga kita bisa mengetahui bagaimana pola kelimpahan, distribusi, dan juga responnya terhadap lingkungannya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Mariana. Kita lanjut ke stasiun berikutnya ya. Okay, we're going to go into our dry lab 1 now, which is where we're looking at analysis of our nutrients and our eDNA molecular lab. Selain Mbak Mariana, di dry lab juga ada penelitian tentang nutrien. Di sini ada Pak Jamal dan Pak Wahyudin, mungkin bisa memperkenalkan diri dan studinya apa aja sih di kapal ini. Terima kasih Mbak Pipit, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Jamaluddin Fitrahalam dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Jadi pada misi kali ini, tim kami bertujuan untuk mengetahui bagaimana konektivitas dari nutrien yang ada pada laut dalam, kemudian mempengaruhi perairan yang berada di perairan yang lebih dangkal. Tentunya kita akan melihat produktivitasnya, dan tadi kita sudah melihat alat-alat yang digunakan itu seperti ROV ataupun menggunakan CTD, kemudian data-datanya itu kemudian kami olah secara terpusat pada data viewer yang ada di sebelah saya, dan kami untuk penelitian ini kami menggunakan pendekatan numerical modeling. Terima kasih Mbak Pipit. Terima kasih Pak Jamal. Kita lanjut ke Pak Wahyudin ya. Halo, saya Wahyudin dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Data yang sudah kami dapatkan di lapangan, kemudian kami input, kami formulasi di sistem dinamik menggunakan Stella model, sehingga dengan mudah untuk melihat bagaimana kondisi yang ada di laut dalam ini berkontribusi pada produktivitas perairan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wahyudin. Kita lanjut nih molekuler nih yang sangat canggih ya. Ini kita mulai molekuler eDNA. Di sini ada DNA itu salah satunya ada Pak Derajat dan nanti ada Pak Andika. Silakan Pak Derajat untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Bu Pipit. Perkenalkan, saya Seto. Saya peneliti postdoc dari University of Rhode Island. Tim kami menginvestigasi biodiversity dengan menggunakan metode environmental DNA untuk mendeteksi organisme-organisme yang hidup di bawah laut, termasuk organisme yang tidak bisa terlihat atau tidak kasat mata. Kami membandingkan biodiversitas dari puncak gunung hingga kaki gunung. Di lab ini, kami sampel-sampel yang dikoleksi dari ROV dan dari CTD kita bisa proses untuk analisis molekular, termasuk ekstraksi DNA, amplifikasi, dan sequencing. Oke, jadi kalau malam hari itu ini orang-orang eDNA tuh sangat sibuk ya. Di sini harus bisa ekstraksi, PCR dan segala macam sampai tengah malam. Jadi kami sebutnya nocturnal. Setelah PCR, ekstraksi dan segala macam nanti langsung bisa di sequencing. Di sini bisa langsung sequencing. Kita berkenalan langsung dengan Pak Andika. Silakan Pak Andika. Makasih Mbak Pipit. Perkenalkan, saya Andika Prima Prasetyo. Saya periset dari Pusat Riset Geologi Terapan (ORAL BRIN). Di ekspedisi ini saya bertugas untuk mengumpulkan kenangan dari paus yang kita ambil dari residu genetik yang dilepaskan megafauna ini ke lingkungannya dengan metode eDNA metabarcoding. Nah, kira-kira kalau bisa cerita cepat, kita tuh kayak lagi berburu paus tanpa harpun gitu. Jadi whaling without harpun. Dan harapannya kita bisa mempelajari distribusinya baik tidak hanya horizontal tapi juga secara vertikal. Yang menarik tadi Mas Seto sudah sampaikan, semua pekerjaan lab bisa dilakukan di sini di saat kapal sedang berjalan, sedang ada di tengah lautan saat ini, dan itu sangat menarik sekali. Kita sudah punya kapal rumah sakit, dan tidak mungkin kita punya kapal laboratorium ke depannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Andika. Lanjut ya, kita pasti lebih menarik lagi. Okay, Kita lanjut. we're going to go up to our helideck now. So the second part of this mission was about spotting megafauna and understanding abundance and species types
that were in this area. And for that, we used our helicopter. And we flew over 35,000 square kilometers. We covered an area of over 35,000 square kilometers and flew over 10,000 miles with the helicopter. So covered a massive area and found some pretty amazing species on our travels, which Mira will speak to you about. Oke, sekarang kita menuju hanggar di mana ada alat penelitian lagi yang lebih. Selain tadi di bawah kita ada kapal selam dan segala macam, Ocean X juga dilengkapi oleh helikopter. Jadi selain menyelam untuk megafauna atau mamalia laut, di sini ada periset-periset yang misalkan. Terima kasih Bu Pipit, Andrew. Selamat siang, saya Sekar Mira, peneliti mamalia laut di Pusat Riset Sistem Biota, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dalam ekspedisi ini, saya berperan sebagai megafauna team lead. Kami melakukan monitoring megafauna secara visual menggunakan helikopter. Jadi kami mencatat distribusi sebaran dan tingkah laku mereka di lingkungan perairan pegunungan bawah laut Sulawesi Utara. Saya ditemani rekan-rekan saya di sini. Silakan, Prof. Nama saya Kawilarang Waro Alex Musingi. Saya mewakili Sulawesi Utara, salah satunya dari Fakultas Perikanan Kelautan Universitas Samratulangi. Selain itu juga saya peneliti sebetulnya ikan purba, ikan raja laut Siliakans. Tapi bersyukur saya mendapat kesempatan karena background saya penangkapan ikan, saya bisa naik helikopter dan melihat penyebaran rumpun sini dan juga aktivitas penangkapan ikan, baik dia tuna, cakalang, tongkol dan juga pakai pukat cincin. Jadi kerjasama antara BRIN, perguruan tinggi dan pihak asing saya kira sangat baik sekali dan kita bisa lebih berat lagi sehingga ke depan akan mendapatkan hasil yang baik untuk bangsa Indonesia. Terima kasih. Saya Lidasus Mahali dari Kementerian Pertahanan. Saya di sini sebagai security officer yang mengawasi terbangnya helikopter ini dan mengawasi helikopter, administrasi helikopter beserta krunya. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Pak. Jadi tim megafauna ini satu hari itu terbang 2 kali. Jadi Pak Officer juga sudah bertugas mengamankan ya, sehari 2 kali terbang termasuk dengan Mbak Mira. Kita lanjut ke stasiun berikutnya. Okay, we're going to our last stop now, which is up to the bridge, where essentially everything is controlled from. We have the captain is on the bridge, and his responsibility is for all of our safety and making sure we get from A to B, and sets are deployed safely, got back safely, and all of our mission objectives are met. So it is the nerve center for the vessel completely. And this is where we have our meetings every night. We have our meetings here and pretty much every single thing that we said we were going to do, we've achieved. Here we are up on the bridge. Okay. Meet the big man, the man in charge, and our SO. Selamat datang di Anjungan. Ini paling nyaman ya, paling cozy untuk di kapal ini. Mungkin banyak penasaran gimana sih Anjungan, kapal yang paling canggih ini ya. Di sini kita akan nanti berkenalan dengan kapten dan SO yang ada di sini. Silakan, Pak. Terima kasih. Perkenalkan, kami dengan Kapten Laut Hukum Haryo Septiadi Arunanto. Saya merupakan security officer yang ditugaskan oleh Kementerian Pertahanan di kapal Ocean Explorer ini. Tugas saya di sini adalah memastikan seluruh aktivitas di dalam kapal ini berjalan sesuai dengan security clearance yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan dan memastikan seluruh kegiatan dilakukan dengan secara aman, tepat dan tepat waktu. Mungkin bisa dijelaskan, Cap, terkait dengan kegiatan kapal-kapal di sini. You will introduce yourself, Captain. Sure. Hi, everyone. Welcome on board the Ocean Explorer. Thank you for joining us. This is the bridge.
My name is Peter. I'm the captain on board. As I said, this is the bridge. This is where all the safe navigation is done on the ship. This is Ross, our chief officer. As you can see, he's one of our bridge officers. So when the bridge officer is up here, it's just like the pilot of a plane. He's piloting the ship and looking after the safe navigation, but also all the safety systems on board the ship, monitoring all of fire detection systems, and also when we are in operation, when we are doing our mission, he is also monitoring all our off-board activities. So helicopter, all our small boats, our submersibles, our ROV, everything that is going on the ship. Thank you, Cap. Jadi Kapten menjelaskan bahwasannya seluruh kegiatan yang ada di dalam kapal ini dikendalikan di dalam bridge seperti penerbangan helikopter, penurunan dari submarine, penurunan ROV, itu semua dilakukan di dalam bridge dan dikendalikan oleh Chief Officer yaitu Ross. Terima kasih Bu Pipit. Thank you, Andrew. Thank you. Okay, that is the tour completed. We're going to leave you for a second and we'll see you in the conference center. Thank you. All right, thank you Andrew and thank you Bu Pipit, thank you everyone. Sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya, sambil menunggu teman-teman peneliti kembali ke ruang konferensi, mari kita saksikan video tentang misi leg 2 kali ini.